Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, keluarlah dari sumur. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa kita manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita ibarat seperti seseorang yang ada di dalam sumur. Melalui sumur itulah kita diprogram di dalam kehidupan kita. Seperti katak yang ada di dalam sumur yang saya jadikan sebagai ilustrasi pada malam hari ini. Kalau saudara melihat katak ini ada di dalam sumur. Dan kehidupannya itu hanya berdasarkan pengalaman. Kalau katak ini melihat ke langit, maka yang dia lihat hanya sekian, saudara. Dia tidak bisa melihat yang lebih besar. Sebetulnya di dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kita dilahirkan di Indonesia, maka kita akan menjadi orang Indonesia. Ketika kita dilahirkan di Amerika, kita akan menjadi orang Amerika. Ketika kita dilahirkan di China, maka kita akan menjadi orang China. Yang dilihat hanya sekian. Lingkupnya kecil, saudara-saudara. Nah, orang-orang yang seperti itulah ibarat seperti seekor katak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 8 ayat 21 sampai 22 dikatakan, "Aku menyebabkan mereka yang mengawasi aku mewarisi kekayaan, dan aku akan mengisi penuh perbendaharaan mereka. Yahweh memiliki aku sejak permulaan jalannya, sejak awal dari pekerjaannya." Siapakah yang disebut aku di sini menurut saudara? Aku di sini siapa? Tidak lain adalah hikmat. Hikmat itu ada di mana-mana. Kalau hikmat ada di mana-mana, berarti jalan satu-satunya kita harus keluar dari sumur ini. Selama kita tidak mau keluar dari sumur, maka kita akan seperti katak ini. Dia akan menikmati kehidupan yang nyaman. Sehingga dengan kenyamanannya itu, jikalau ada katak lain yang ada di luar dan memberitahu sesuatu, maka katak yang ada di dalam sumur ini enggak percaya, saudara-saudara. Lihatlah ada pohon-pohon. Lihatlah ada danau. Enggak percaya, karena yang dia lihat cuma sekian, saudara-saudara. Makanya kalau kita lihat sebagai contoh seperti Thomas. Thomas itu hidupnya hanya berdasarkan pengalaman. Ketika ada yang memberitahu, Yesua bangkit. Dia percaya atau tidak? Dia enggak percaya. Itu seperti katak di dalam sumur. Kalau aku belum melihat tangannya yang berlubang paku, kalau aku belum mencucukkan tangan jariku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, orang yang seperti inilah yang saya mungkin menyebutnya orang yang berpikiran picik. Kalau ada sesuatu yang baru, bukannya dipelajari dulu, diselidiki dulu, tetapi langsung divonis, aku enggak percaya. Bahkan yang memberitahu disalahkan. Inilah konsep yang sudah ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau melihat tentang si katak yang hidup dalam kenyamanannya ini, sehingga yang dilihat hanya langit yang sedikit,
maka dia tidak akan memiliki pengetahuan yang luas. Padahal sementara kalau dia mau keluar dari sumur ini, maka dia akan melihat langit yang luas. Bukan cuma langit yang dia lihat, tetapi ada banyak hal yang indah yang bisa dia lihat. Saya berharap kita tidak akan seperti Thomas. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat tentang sumur-sumur yang membelenggu kehidupan kita. Yang pertama yaitu sumur keluarga. Sumur keluarga ini, kalau keluarga itu hidupnya banyak diwarnai dengan kepahitan, banyak mengalami energi negatif, maka kalau dikasih tahu Tuhan itu penuh mujizat, dia tidak akan percaya. Bukan cuma tidak akan percaya, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Karena dia berpikir, loh hidupku penuh kepahitan kayak begini, mana bisa, mustahil. Itulah yang saya sebut dengan sumur keluarga. Enggak akan bisa, bahkan ditolak, saudara. Ini yang pertama, sumur keluarga. Kita perlu mempertanyakan, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing. Ada seorang yang bernama Robert T. Kiyosaki. Di sana menulis sebuah buku yang cukup menarik, yang dikenal dengan Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Ayah yang kaya, anaknya akan sangat mudah untuk dia bekerja. Anak yang orang tuanya kaya akan begitu mudah untuk mendapatkan income yang besar. Sementara ayah miskin, begitu sulit dia mendapatkan kehidupan yang layak. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena rupa-rupanya ayah yang kaya, itu dengan mudahnya anak meminta sesuatu, anak itu mendapat. Tetapi berbeda dengan orang tua yang miskin. Apalagi dia sering didoktrin bahwa cari uang itu susah, cari uang itu menderita, tantangannya terlalu besar. Sehingga anak itu akan bertumbuh menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang peragu. Bagaimana saya bisa meraih banyak mujizat, sedangkan orang tuaku saja untuk bisa mendapatkan uang sulitnya luar biasa. Nah, ini yang saya sebut dengan sumur keluarga. Sekarang kita perbesar lagi Bapak Ibu, yaitu sumur tempat tinggal. Sumur tempat tinggal, ada yang kita ditempatkan di Hong Kong misalnya. Kita juga ditempatkan di Singapura, atau kita ditempatkan di Jakarta, atau kita ditempatkan di Surabaya. Itu yang saya sebut dengan sumur tempat tinggal. Yang tentu saja akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Kalau orang tinggal di Singapura, saudara-saudara, hidupnya akan penuh dengan kompetisi. Kenapa demikian? Karena Singapura itu negaranya kecil. Dia banyak dihimpit oleh negara-negara yang ada di sekitarnya. Sehingga untuk bisa membuat negara itu maju, maka dia harus berani berkompetisi. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika orang tinggal di Surabaya, maka kehidupan orangnya pun akan berbeda dengan orang yang ada di Singapura. Kalau di Surabaya, orangnya kasar-kasar, saudara-saudara. Jadi sangat berbeda dengan orang yang tinggal di Singapura. Karena dia berkompetisi, maka orangnya rajin-rajin. Begitu juga dengan orang yang tinggal di Jepang. Di Jepang itu tingkat kompetisinya sangat tinggi sekali. Sehingga karena saking tingginya orang berkompetisi,
Kalau dia merasa kalah, maka dia menjadi stres. Dan tingkat bunuh diri yang ada di Jepang itu sangat tinggi sekali. Inilah yang disebut dengan sumur tempat tinggal. Begitu juga kalau kita berada di Jakarta. Kalau saudara lihat di Jakarta, itu hampir rata-rata rumahnya itu enggak ada yang bagus. Coba saudara pergi ke Jakarta, rumahnya itu depannya itu selalu teralis besi kayak orang di penjara. Tetapi dalamnya itu luar biasa. Bahkan dia bisa punya mobil mewah. Kenapa? Karena tingkat kejahatan itu sangat tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah yang kedua, sumur tempat tinggal. Sekarang kita lihat sumur yang berikutnya, yaitu sumur kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa tiap-tiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Saya ambil contoh misalnya Amerika. Amerika itu lebih banyak individualistis. Tingkat keegoisannya itu tinggi sekali. Kalau saudara lihat di Indonesia, misalnya orang kesasar rumah orang, enggak masalah, bahkan dibantu. Tapi jangan sekali-kali di Amerika, saudara. Kalau saudara berani masuk ke halaman rumah orang, wah bisa-bisa saudara ditembak. Kalau di Indonesia, ketika kita berhadapan naik mobil, kemudian ada yang ngedem depan, biar gitu ya. Terus kita balas ngedem lagi, itu tandanya just say hello. Tapi coba di Amerika, ada mobil yang ngedem, kita balas ngedem, itu akan bermasalah besar, saudara. Karena itu bisa dianggap menantang. Dan saudara bisa dibunuh hanya karena masalah memainkan lampu. Ini kebudayaan yang sangat berbeda sekali, saudara-saudara. Jadi, sumur-sumur inilah yang harus kita bongkar. Artinya kita harus keluar dari sumur tersebut. Kalau kita lihat orang-orang Amerika itu tingkat egoisnya sangat tinggi. Tetapi berbeda kalau orang yang ada di China. Orang-orang China, orang-orang Tionghoa, itu tingkat familiarnya itu sangat tinggi. Kalau saudara bertamu di rumah orang-orang Tionghoa atau orang-orang China, mereka pasti akan selalu ditawari, ayo kita makan. Itu budaya orang Chinese, saudara-saudara. Kita melihat budaya orang Jakarta dengan Jawa Tengah saja berbeda. Kalau saudara mampir ke rumah orang Jakarta, saudara akan disuguhi teh, itu teh tawar. Tapi berbeda kalau di Jawa Tengah. Saudara nggak mungkin disuguhi teh tawar, tapi disuguhi teh manis. Itu budaya, saudara-saudara. Ya, kita akan lihat budaya-budaya ini. Begitu juga kita melihat di Indonesia ini budaya kekeluargaannya cukup tinggi. Apalagi di Jawa. Di Jawa itu orang begitu ramah, menyapa orang lain. Mau kemana? Tapi kalau di Amerika itu tidak lazim, saudara-saudara. Ngapain lu ikut-ikut urusan saya? Saudara pasti akan dibegitukan. Tapi kalau di Jawa lain, tingkat keramahannya lebih tinggi. Budayanya berbeda. Kalau orang di Amerika, kalau enggak suka, dia langsung tuding, aku enggak suka dengan kamu. Tapi kalau di Jawa berbeda, saudara. Maka ada falsafah. Kalau orang Jawa, itu kalau pakai belangkon, bendolnya di belakang. Ya. Oh inje, bendolnya di belakang, saudara-saudara. Dengan kata lain apa inje, tapi berdedek, saudara, ngacungi kepel. Kalau naruh keris pasti di belakang. Betul enggak? Enggak ada orang naruh keris di depan.
Tapi berbeda kalau orang di Amerika, dia pakai senjata terang-terangan ditaruh di depan. Ya. Jadi kalau kelihatannya macam-macam, dia belakang, tusuk dari belakang. Saudara. Itu budaya. Orang Solo, budayanya halus, tapi berbeda dengan orang Madura. Budayanya kasar, saudara-saudara. Kata-katanya keras. Namun demikian, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus berani keluar dari budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu budaya pendidikan atau sumur pendidikan. Sumur pendidikan ini kalau saya perhatikan di seluruh dunia, sekali lagi, sumur pendidikan di seluruh dunia itu dibentuk berdasarkan kurikulum. Ya, tidak bisa keluar dari kurikulum. Nah, bila ada sesuatu yang baru, langsung divonis sesat dan tidak bisa diterima. Itu budaya pendidikan yang ada di dunia. Kalau kita lihat, bukan cuma ada di masalah kurikulum saja, tetapi atau dalam pendidikan saja, tetapi juga dalam dunia agama. Di dalam dunia agama pun terbentuk kurikulum, saudara-saudara. Dia tidak bisa keluar. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita lihat ada ibadah yang menggunakan liturgi, itu kurikulum, saudara-saudara. Dia nggak bisa keluar dari konsep itu. Nah, saya mengatakan bahwa liturgi itu tidak salah. Ya, itu kurikulum. Dan tujuannya adalah supaya kalau ada satu keluarga atau satu kelompok yang tidak ada pemimpinnya atau orang yang berjiwa pemimpin. Nah, itu boleh menggunakan pola kurikulum, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau tidak ada kurikulum, maka orang nggak akan bisa jalan. Misalnya ada 10 orang kumpul, ayo kita ibadah, ayo kamu yang mimpin ya, ojo jangan saya, kamu, oh jangan, kamu wae, oh aku juga nggak bisa, nggak jalan, saudara-saudara. Maksud nggak? Tapi dengan adanya liturgi, dengan adanya sidur, dalam bahasa Ibraninya itu sidur, ya, maka bisa jalan. Ya udah, ayo kita mulai, ya, ayo kita nyanyi, mulai ada. Karena ada panduannya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah konsep yang ada di seluruh dunia. Sampai merambah masuk ke dalam pola ibadah. Tetapi kalau kita lihat Yesua tidak menggunakan pola itu, saudara-saudara. Dia membongkar pola itu. Yesua tidak pernah di dalam ibadah bersama dengan murid-muridnya. Lalu berkata, ayo sekarang keluarkan kertas, kita mulai yuk. Ya. Atau salah satu ini difotokopi dulu. Tidak, saudara-saudara. Yesus akan langsung jalan. Dia bisa beribadah dimanapun. Di kebun juga bisa ibadah. Di pantai juga bisa ibadah. Di bukit-bukit juga bisa ibadah. Dimanapun bisa ibadah. Tetapi konsepnya mereka akan kumpul bersama dengan umat-umat yang lain. Murid-muridnya, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat contoh yang saya sebut bahwa pendidikan itu berdasarkan bidang yang dipelajari. Waktu kita sekolah, saya dulu pada waktu masih SMA, walaupun SMA-nya nggak tamat, yang penting pernah ngerasa ke SMA, saya kadang paling males kalau disuruh nyatet, saudara-saudara. Ada salah satu teman perempuan yang sering tak perbudak saya. Ya.
Begitu nyatet banyak gitu, saya bilang, kamu tolong catat ya, kamu yang nyatet, sayanya kemana? Ke belakang, saudara-saudara, ke kantin, makan. Kenapa? Karena malas gitu loh. Itu berdasarkan kurikulum. Jadi dia tidak akan pernah keluar dari konsep tersebut. Makanya ada istilah ini pelajaran yang tidak didapat di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah ya hanya seperti itu sudah, nggak ada yang lain, saudara-saudara. Nah, pola inilah yang sekarang sedang terus ditanamkan oleh yang saya sebut dengan secret society. Kalau saya bilang secret society, saudara tahu ya? Saudara paham ya? Itulah yang saya sebut dengan elit global. Kamu harus ikuti aturan yang saya perintahkan. Tidak boleh keluar dari situ. Kalau kamu disuruh pasang masker, ya pakai masker. Kalau kamu disuruh vaksin, ya vaksin. Tidak boleh keluar dari situ. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, ada enggak orang yang tanpa vaksin bisa lebih sehat? Oh ada, banyak ya. Tapi enggak bisa, dia harus ikut aturan itu. Sehingga manusia itu akan terus ditekan, dia tetap ada di dalam sumur, enggak boleh keluar dari situ. Konsep inilah yang dijejalkan kepada semua manusia. Dan tidak boleh ada kebebasan, sekalipun bisa lebih baik. Kita cuma boleh membaca dan menghafal. Tidak boleh memiliki pengertian sendiri. Sekalipun hasilnya bisa jauh lebih baik, tetapi tidak boleh ikuti aturannya, saudara-saudara. Inilah yang oleh Presiden Insinyur Soekarno itu mengatakan bahwa kelompok secret society ini adalah sebagai kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan model baru yang disebut dengan Nicolim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu, maka jalan satu-satunya untuk kita bisa melihat dunia yang luas, kita harus berani keluar dari sumur. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak berani keluar dari sumur, maka pengetahuan kita akan sangat sempit sekali. Saudara lihat di sini, ayat firman Tuhan dalam kitab Hosea 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu. Umatku dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Apakah yang membinasakan itu Bapak Yahweh? Tidak. Yang membinasakan adalah kelompok yang memusuhi Bapak Yahweh. Kelompok yang tidak ingin manusia itu selamat. Itu sebabnya kita perlu bersyukur dengan hikmat yang Bapa Yahweh berikan. Kita yang dulu tidak pernah tahu tentang nama Sang Pencipta. Akhirnya kita bisa tahu nama Sang Pencipta. Bukan cuma itu saja. Ada banyak hal yang mulai dibuka. Tentang 7 hari raya dan banyak hal, termasuk kondisi keadaan di dunia ini yang sekarang sedang kita jalani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau keluar dengan bersusah payah, keluar dari sumur, atau kita akan tetap nikmati kenyamanan yang ada di dalam sumur tanpa bisa diusik oleh siapapun. Ini yang menjadi masalah, saudara.
Kita bisa binasa karena kurang pengetahuan. Tapi ketika kita dikasih pengetahuan, nggak mau. Malah yang ngasih pengetahuan dirusak, diamuk, saudara-saudara. Nah inilah yang Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu mau mengubah gaya dan pola hidup. Sehingga ketika kita mau keluar dari sumur, kita akan melihat sebuah pemandangan yang jauh berbeda dari sekedar langit yang bentuknya bundar itu, saudara. Yang hanya dia lihat di atasnya. Tetapi kalau kita mau keluar, maka orang akan melihat ternyata dunia itu luas. Ternyata dunia itu indah. Kenapa secret society itu disebut globalis? Pernahkah kita merenung di situ, saudara-saudara? Karena mereka itu tidak mau terpatok pada satu sumur. Mereka disebut globalis karena apa yang dia pikirkan itu selalu bentuknya global. Dia tidak mau hanya di sesuatu tempat saja. Karena apa? Karena mereka berada di luar sumur. Sementara banyak orang-orang percaya masih ada di dalam sumur. Dan kita diajarkan dengan pola yang seolah-olah baik. Kalau kamu tetap ada dalam sumur itu, kamu bisa fokus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, emangnya kalau melihat banyak bidang tidak bisa fokus? Enggak juga. Ketika kata itu keluar, maka dia akan terperangah. Loh, ternyata dunia itu seperti ini. Sama seperti kita dulu. Begitu kita mengerti, masuk ke dalam pola Ibrani, maka semua terbuka. Loh, ternyata keimanan kita itu enggak sekedar seperti biasa. Menjadi sangat luas sekali. Tetapi ternyata banyak orang yang masih menolak untuk keluar dari sumur kenikmatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa senangnya si katak tadi. Ketika dia keluar dari sumur, dia melihat hamparan lautan yang ada di sebelah kiri. Ada laut, ada danau, dia bisa melihat matahari terbenam atau matahari terbit. Dia akan kagum, dia akan sangat senang. Ternyata di luar sumur itu ada rumah yang mewah, rumah yang indah. Ternyata ketika dia keluar dari sumur, dia bisa melihat pohon-pohon, melihat hutan. Dia juga bisa melihat kota yang indah. Ternyata di luar sumur itu ada banyak hal. Dia juga bisa melihat persawahan. Dan dia juga bisa melihat danau, tempat pemandangan yang sangat indah. Tetapi saudara, yang menjadi permasalahan sekarang adalah, apakah benar kita mau dengan kesadaran sendiri keluar dari sumur-sumur kehidupan kita yang hanya melihat atap yang cuman bundar saja. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat kondisi sekarang ini, secret society itu sedang melakukan gerakan agar tiap-tiap manusia tidak boleh keluar dari sumur. Dia harus tetap ada di dalamnya. Kita tidak boleh memiliki pengetahuan yang luas. Itu sebabnya mereka membuat sebuah peraturan
yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Kalau dia sudah membuat peraturan, semua harus ikut. Seluruh dunia harus ikut. Ada virus corona, dihembuskan kemana-mana. Orang ketakutan luar biasa. Bahkan banyak di antara kita yang katanya sudah memiliki iman juga masih takut, saudara. Jadi ini sebetulnya adalah ulah dari elit global. Di seluruh dunia didoktrin dengan doktrin yang sama. Kalau ada yang berani, ya lihat saja hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa mereka memaksakan kehendak dengan satu metode? Maka tujuannya adalah karena mereka ingin berkuasa. Mereka melarang menggunakan metode lain selain konsepnya sendiri. Tetap ditekan dengan satu metode. Contoh, masalah kesehatan. Apakah orang sehat itu harus memakai masker dan vaksin? Kalau tidak dikasih masker dan vaksin, itu berarti orang tidak sehat. Apakah seperti itu? Ternyata tidak, saudara. Dan sekarang sudah mulai banyak yang terbongkar. Dunia sudah mulai melihat adanya gerakan konspirasi elit global ini. Sehingga mulai ada demo di mana-mana. Saudara lihat di sini. Leaders created hope, not fear. Ya. Pemimpin-pemimpin itu menciptakan harapan, bukan ketakutan. Firman Tuhan juga memberitahu bahwa Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan kepada manusia, tetapi roh yang penuh dengan pengharapan. Jadi kalau kita sudah merasa takut, pasti datangnya bukan dari Tuhan. Kemudian kita lihat juga yang terjadi di Jerman. Di Jerman juga seperti itu, Bapak Ibu. Sekali lagi, jikalau dipertanyakan, mengapa mereka memaksakan kehendak dengan satu metode? Karena mereka akan menguasai manusia di seluruh dunia. Dan memang itu sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Tetapi yang terpenting adalah kita ada di dalam kelompok yang mana. Ini yang terpenting, saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan, pola yang seperti itu akan mendatangkan sebuah generasi yang sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Kita ambil contoh misalnya, manusia diprogram pikirannya melalui pendidikan. Saya menyebut dengan istilah new normal untuk generasi mendatang. Saudara lihat gambar ini, saudara. Mereka sudah mulai dididik dari sejak kecil. Anak-anak ini mulai ditanamkan di dalam pikiran bawah sadarnya bahwa setiap orang memiliki virus yang menular. Jadi mereka harus hati-hati. Dari sejak kecil mereka tanamkan seperti ini. Mereka memiliki jarak yang jauh. Tidak ada lagi yang boleh berjabat tangan. Jadi secara alam pikiran bawah sadar, mereka tidak ada kepercayaan kepada orang lain. Karena alam bawah sadarnya sudah tertanam bahwa kamu mengandung virus. Jangan-jangan aku juga punya virus. Jadi ya sudah kita berjauhan saja. Itu sangat berbeda, saudara. Tetapi kenapa kalau kita melihat di negara-negara yang lain pun ada yang tidak menerapkan, tetapi juga tidak ada kematian. Ini sudah mulai nyata, sudah mulai jelas, saudara-saudara.
Dan yang kedua, pikirannya dibentuk untuk mendiskriminasi orang-orang yang tidak memakai face shield dan masker, itu orang yang duablek, saudara. Maka disinilah kita mesti mengetahui bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu melihat luas bahwa kesehatan itu sebetulnya banyak metode. Saudara percaya enggak kesehatan itu punya banyak metode? Tidak harus pakai satu metode. Tetapi Secret Society menjadikan satu metode saja. Kalau tidak mengikuti metodenya, ya Anda harus selibas. Jadi sangat jelas sekali gerakan ini, saudara. Makanya kenapa saya katakan bahwa ini adalah masa akhir zaman. Kedatangan Yeshua HaMasyiah untuk yang kedua kali sudah sedemikian dekat. Kalau kita perhatikan, manusia itu mulai diprogram melalui pendidikan berdasarkan kategori. Saya umpamakan seperti merpati-merpati ini, saudara. Bagian teknologi ada sendiri, bagian arsitek ada sendiri, biologi ada sendiri, bagian komputer ada sendiri, ekonomi, politik, sosial, kedokteran, teologis, keuangan, psikologi, kimia, matematika, geografi. Masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika manusia diprogram melalui pendidikan berdasarkan kategori, pengetahuan manusia akan memiliki hanya satu bidang. Karena sudah terkotak-kotak, maka kalau ada orang yang memberitahu orang teologi tentang teknologi, mereka tidak bisa terima, bahkan dinyatakan sesat. Banyak sekali orang-orang teologi, bahkan para pendeta, gembala, ketika diberitahu, kamu tahu nggak ada teknologi yang seperti ini? Mana ada? Karena mereka hanya sebuah kotak. Mereka tidak mau terima adanya pengetahuan lain yang datang dari luar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal-hal yang seperti inilah yang ditanamkan dari sejak zaman dulu. Buktinya apa? Coba kalau kita lihat ada seorang anak yang mau masuk SMA favorit misalnya. Tetapi ternyata dia tidak bisa masuk, saudara-saudara. Karena ada banyak hambatan. Misalnya saja, mungkin tidak ada biaya. Atau mungkin karena ada hambatan yang lain. Yang jelas orang itu tidak bisa masuk di SMA yang menjadi favoritnya dia. Yang terjadi apa, saudara? Stres. Betul nggak, Bapak Ibu? Tertekan. Seolah-olah dunia itu sudah runtuh. Tetapi apakah benar demikian? Kesuksesan itu hanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat hal seperti ini, manusia itu hanya diprogram melalui pendidikan berdasarkan kategori. Pandangan hidup dibentuk sesuai dengan pembuat kurikulum yang sama di seluruh dunia. Kalau SD itu 6 tahun, kemudian 6 tahun di sekolah menengah, 4 sampai 8 tahun universitas, dari S1, S2, S3. Sehingga dengan demikian manusia itu diprogram untuk menjadi sombong. Karena ia ahli hanya dalam satu bidang. Tetapi sebetulnya dia sangat bodoh di bidang yang lain. Yang sebetulnya itu diperlukan untuk hidup di dalam dunia ini. Sehingga mereka mudah dikontrol oleh globalis.
Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Karena apapun itu tidak selalu terpatok pada satu hal. Saya ambil contoh, saya kembali lagi ke kotak yang ini ya. Sebuah teknologi. Kita ambil contoh teknologi elektro misalnya. Ketika saya masih belajar teknik elektro, saudara-saudara, saya dulu mempelajari teknik yang namanya membetulkan pesawat TS-110 Sharp. Tetapi apakah pesawat televisi itu selalu seperti itu, TS-110? Tentu tidak. Ada konsep yang lain, misalnya pesawat yang lain, yang merek lain, Loe atau merek Grundig atau apa, ya, Sony atau apa, macam-macam. Dalamnya tidak sama, saudara. Kenapa? Karena begitu banyak konsep. Seperti kita ambil contoh, kamera saja. Apakah semua kamera selalu seperti itu? Tentu tidak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan metode-metode yang berbeda. Ini baru kita bicara tentang teknologi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa begitu banyak orang yang stres ketika dia mau sekolah tetapi ternyata mengalami hambatan, seolah-olah dunia itu runtuh menimpa dia. Seolah-olah hidupnya sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Padahal yang saya katakan bahwa kesuksesan seseorang tidak harus melalui bangku sekolah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah akibat dari sistem pola yang ditanamkan oleh mereka. Selalu bicara tentang ijazah, prestise, titel menjadi sasaran utama. Sehingga mereka yang dikejar hanya itu. Begitu saya dapat titel, wah senangnya luar biasa. Tapi padahal untuk bisa meraih titel itu, banyak yang nyontek, banyak yang ngepek, saudara-saudara. Lalu kepandaiannya apakah benar? Orang yang katanya sekolah dokter saja, mohon maaf, ini banyak oknum-oknum. Ya, saya katakan oknum-oknum. Oknum-oknum berarti tidak semua dokter. Oknum yang tidak menggunakan kepandaiannya, tetapi berdasarkan promosi. Misalkan ada orang mempromosikan obat. Kalau Anda bisa menjualkan obat sekian, ada bonus keliling dunia. Sehingga yang diarah hanya itu, kepandaiannya tidak lagi dipakai. Nah, ini yang saya katakan, pola-pola yang tidak sehat seperti inilah yang akan merusak kondisi keadaan di dunia ini. Untuk menjadi orang kaya dan sukses, terkadang tidak harus mengantongi ijazah SMA, apalagi universitas. Saya bisa menunjukkan bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang yang tidak punya titel, tapi mereka menguasai dunia dan bahkan punya kekayaan yang besar. Saya ambil beberapa contoh, sebutlah pendiri Tumblr David. Yaitu pendiri Tumblr itu namanya David Karp. Bahkan putus sekolah saat usia 15 tahun. Dan sekarang perusahaannya mampu menjual produk seharga 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 10,7 triliun ke Yahoo. Walaupun kesuksesannya membuktikan tidak perlu gelar diploma untuk sukses, namun dia mengatakan dirinya tidak menyarankan anak-anak sekarang untuk tidak sekolah.
harus sekolah. Saya pun menganjurkan saudara harus sekolah yang pintar. Tetapi ketika saudara berhasil, saudara jangan sombong, jangan angkuh. Karena ingat, Anda berada hanya di satu kotak saja. Seperti burung merpati ini, saudara. Seharusnya kita tidak berada dalam satu kotak. Tetapi semua kotak ini harus kita pelajari seluas-luasnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tunjukkan beberapa orang yang sukses. Ada 10 orang yang saya akan sebut bagaimana mereka sukses tanpa harus lulus SMA. Walaupun demikian, saya tetap menganjurkan kalau saudara masih punya kesempatan untuk sekolah, sekolah yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau yang tidak punya kesempatan, jangan berkecil hati. Saya ingin memberikan semangat untuk saudara. Saya akan sebutkan 10 orang sukses yang tanpa melalui bangku sekolah. Yang pertama adalah David Karp. David Karp ini menjual perusahaan blognya yaitu Tumblr ke Yahoo seharga 1,1 miliar. Di usia 15 tahun, Karp keluar dari sekolah elit Bronx High School of Science. Dia memilih mengembangkan Tumblr, situs layanan blog pada tahun 2007 di apartemennya di Manhattan. Dia tidak lulus sekolah, saudara-saudara. Tetapi uangnya banyak, dia sukses, dia bisa kemana saja. Yang kedua yaitu Richard Branson. Richard Branson ini adalah CEO Virgin, sebuah perusahaan powerhouse internasional yang memiliki nilai 4,6 miliar US atau setara dengan 44,9 triliun. Branson meninggalkan sekolah di usianya yang ke-16 tahun dan menentang sistem universitas lewat tulisan di blognya. Dan miliarder ini bahkan menjadi lebih kaya tahun ini setelah menjual Virgin Media ke Liberty Global dan berada di peringkat 272 miliarder dunia versi Forbes. Ini orang-orang yang hebat, saudara, yang tidak mau menyerah hanya karena soal pendidikan. Sekali lagi, berapa banyak di antara orang-orang yang sering saya temui, ketika mereka merasa pendidikan mereka mentok, mereka seperti kejatuhan sesuatu yang membuat dunianya menjadi gelap. Tapi malam hari ini saya katakan, jangan kita takut. Keluar dari sumur dan engkau akan survive menjalani kehidupan dunia ini penuh dengan kemenangan. Yang ketiga, saya tunjukkan ada seorang anak muda yang bernama Mike Haddock. Haddock ini mendirikan Blip.tv pada tahun 2005 dan belakangan menjabat manajer produk di Facebook. Ia keluar sekolah dan mulai bekerja di perusahaan keamanan dan privasi internet. Dia kemudian pindah ke New York dan bekerja sebagai konsultan di Time Warner. Pada tahun 2005, dia mendirikan Blip TV, sebuah sarana hosting untuk para pencipta konten video digital. Pada tahun lalu dia melepas jabatan CEO-nya dan menjabat sebagai manajer produk di Facebook. Luar biasa orang-orang ini, saudara. Kemudian yang keempat, yang bernama Kik Kerkorian. Pria ini membuka hotel
MGM, dan kasino. Dia juga memiliki saham besar di berbagai hotel di Las Vegas. Kerkorian berhenti sekolah di kelas 8 atau SMP. Tetapi tidak menghentikannya untuk menjadi orang paling penting yang turut membentuk kota Las Vegas. Kota Las Vegas itu ada di state Nevada, di Amerika. Kalau saudara pergi ke Las Vegas, saudara akan melihat sebuah kota yang memiliki kehidupan pada malam hari. Sangat indah sekali. Kalau siang memang kelihatan kota mati, saudara. Sepi. Tapi kalau sudah sore, malam, kotanya hidup luar biasa. Ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan. Dan pria ini, atau miliarder ini dulunya adalah seorang petinju dan petarung selama Perang Dunia Kedua. Tetapi yang membuatnya kaya raya adalah pembelian lahan Las Vegas pada tahun 1962. Lewat kariernya, Kerkorian memiliki saham-saham besar, yaitu Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York, Circus, dan The Mirage. Hingga Maret 2013 lalu, dirinya dilaporkan mendapatkan 3,3 miliar atau setara dengan 32,2 triliun. Hebat sekali bukan, saudara? Orang-orang yang bertitel justru nggak mampu menguasai kekayaan dia. Maka saya katakan dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang nggak punya titel. Contoh yang gampang, Thomas Alva Edison. Apakah dia seorang lulusan universitas? Tidak. SD saja tidak tamat, saudara. Tetapi kalau kita lihat bagaimana dia bisa memberikan kontribusi kepada dunia ini. Penemuan-penemuannya begitu luar biasa besar dan banyak sekali yang sangat berguna bagi dunia. Yang penting di sini adalah semangat untuk maju, semangat untuk sukses. Selama kita memiliki semangat untuk sukses, maka kesuksesan akan datang kepada kita. Tetapi selama kita ngelokro, apa-apa sedikit malas ngelokro, apa-apa sedikit malas ngelokro. Bagaimana kita bisa berhasil? Sudah sekolahnya bodoh, males sisan, saudara. Jadi apa itu? Paling-paling jadi sampah masyarakat. Tetapi berbeda dengan orang-orang, sekalipun sekolahnya gagal total, tetapi semangat hidupnya, semangat untuk meraih suksesnya itu tinggi, maka semangat itu pasti terjadi dalam hidup mereka. Kemudian saya tunjukkan orang yang kelima yang bernama Quentin Tarantino. Quentin Tarantino ini adalah pemenang Piala Oscar dan ini diakui secara luas setelah kemunculan film pertamanya Reservoir Dogs di Sundance Film Festival tahun 1992. Tarantino menghadiri sekolah tinggi di kota pelabuhan Narbonne sampai akhirnya putus sekolah di usia 15 tahun. Dia mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah teater film dewasa sambil belajar akting. Saat bekerja di Video Archive di abad 20 atau awal abad 20, Tarantino menulis naskah yang berjudul True Romance dan Natural Born Killers. Tetapi kesuksesannya adalah saat berperan di satu film yang berjudul Reservoir Dogs tahun 1992 yang membuatnya mendapat pengakuan luas. Ia pernah menjadi nominasi di beberapa Academy Award dan memenangkan 2 penghargaan yaitu Django
Unchained, dan Pulp Fiction. Itu orang yang kelima. Masih banyak orang-orang yang, ini baru yang saya catat saudara. Yang tidak saya catat itu banyak sekali. Tapi saya akan tunjukkan 10 ini untuk menyemangati saudara sekalian. Bahwa saudara semua yang ada di tempat ini dan saudara yang ikut streaming pada malam hari ini, saudara layak untuk menjadi orang sukses. Saudara layak untuk menjadi orang yang hidup diberkati. Yang penting saudara berani keluar dari sumur saudara. Saya lanjutkan yang keenam, yaitu Francois Pinault. Pinault itu tercatat sebagai orang ketiga terkaya di Prancis dengan total kekayaan 15 miliar US dollar atau 146,5 triliun. Dia putus sekolah pada tahun 1947 dan bekerja di pabrik kayu ayahnya. Dia keluar karena teman-temannya terus meledeknya sebagai orang miskin. Bayangin saudara, dia keluar sekarang juga diledek, dihina, dicaci maki sebagai orang miskin. Tetapi saat ini dia menjadi pemegang saham terbesar konglomerat fashion PRR atau Pinault Princeton Redout yang didirikan pada tahun 1963. Miliarder itu memiliki rumah model ternama termasuk Gucci, Stella, McCartney, Alexander McQueen, dan Yves Saint Laurent. Ia juga memiliki rumah lelang Christie dan menempati urutan ke-53 dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya kalau membaca autobiografi orang-orang hebat ini, semangat saya menjadi semakin menggebu-gebu. Dan saya juga perlu kasih tahu kepada saudara, siapapun saudara yang mendengarkan suara saya, engkau adalah orang-orang terbaiknya Bapak Yahweh. Dan engkau adalah orang yang layak untuk menjadi orang sukses. Jadi jangan pernah takut, dimanapun saudara berada, kondisi apapun, jangan sampai saudara mengkotakkan kekuasaan Tuhan. Tuhan tidak bisa diintervensi dengan kondisi koroni, enggak peduli saudara. Tuhan itu maha kuasa, dia sanggup memberkati usaha saudara dengan berlipat kali ganda. Yang penting Tuhan hanya butuh engkau percaya saja. Selama saudara percaya, saya yakin apa yang saudara yakini, saudara percayai itu pasti terjadi. Karena doa saya, tiap-tiap malam saya selalu berdoa untuk para netizen. Saya berdoa untuk subscriber video-video saya. Agar saudara hidupnya diberkati. Di tengah-tengah kondisi dunia yang sulit, tetapi hal itu tidak akan menimpa hidup saudara. Kita lihat hal yang berikutnya, orang yang ketujuh saudara, yaitu Joe Lewis. Joe Lewis ini adalah seorang pengusaha asal Inggris. Memiliki satu dari komunitas yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat dan memiliki koleksi seni senilai 1 miliar atau setara dengan 9,7 triliun. Saat usia 15 tahun, ini banyak yang ancur-ancuran di 15 tahun ya saudara. Karena rupa-rupanya usia remaja ini paling rentan. Ya, apakah dia bisa maju atau tidak itu banyak yang tumbang di situ. Ya. Di usia 15 tahun Lewis putus sekolah untuk menjalankan bisnis catering ayahnya, Tavistock Banqueting, dan sekarang menjadi orang terkaya nomor 8 di Inggris menurut majalah Forbes. Pengusaha ini memiliki sebuah kota medis di Danau Nona di dekat Orlando.
yang saat ini menjadi komunitas dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Sebagai investor utama di Tavistock, Lewis memiliki lebih dari 150 perusahaan, termasuk tim sepak bola London Premiership, Tottenham Hotspur atau disingkat Spurs saja. Saham operator pub terbesar di Inggris, Mitchells and Butler, dan sekitar 135 restoran dan berbagai resort di seluruh dunia. Ia juga memiliki koleksi seni senilai 1 miliar, yaitu karya-karya Picasso, Matisse, Lucian Freud, dan Francis Bacon. Hartanya diperkirakan mencapai 4,2 miliar atau sekitar 41 triliun. Luar biasa, saudara. Sekarang kita lanjut orang yang ke-8, yaitu George Foreman. Pria yang pernah 2 kali menjuarai tinju kelas berat dunia, merupakan peraih medali emas Olimpiade. Foreman keluar sekolah juga saat berusia 15 tahun. Wah, memang 15 tahun ini usia yang cukup mengerikan ya, saudara-saudara. Saya dulu mulai mengenal dunia kekerasan juga di usia 15 tahun, saudara-saudara. Dan George Foreman ini pindah ke Pleasanton, California untuk berlatih tinju. Saat ini dia telah dilantik World Boxing Hall of Fame dan di International Boxing Hall of Fame sebagai juara tinju kelas berat dunia dan meraih emas Olimpiade. Tetapi sebagian besar kekayaannya adalah hasil menjadi juru bicara George Foreman, yaitu George Foreman Gill, senilai 240 juta US. Luar biasa. Sekarang ke-9, saudara, 2 orang lagi, yaitu Carl Henry Lindner Jr. Dia ini adalah pendiri American Financial dan CEO Cincinnati Reds, memiliki harta senilai 1,7 miliar atau 16,6 triliun sebelum dia meninggal. Lindner putus sekolah di usia yang ke-14 tahun. Selama periode Great Depression dan menjadi pengantar susu untuk perusahaan keluarganya yang kemudian menjadi United Dairy Farmers. Dia akhirnya membangun sebuah kerajaan bisnis dan menjadi bagian pemilik sekaligus CEO dari tim baseball Cincinnati Reds pada tahun 1999. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya adalah 1,7 miliar US di tahun 2010. Sebelum meninggal tahun 2011, University of Cincinnati mengganti namanya menjadi Carl H. Lindner College of Business sebagai penghargaan atas kontribusinya kepada sekolah. Dan sekarang yang terakhir, orang yang ke-10, saudara, yaitu Vidal Sassoon. Vidal Sassoon ini adalah penata rambut legendaris, dibayar 5.000 US untuk terbang melintasi Atlantik dan memotong rambut Mia Farrow. Sassoon tinggal di sebuah panti asuhan Yehudi sampai umur 11 tahun. Ketika disatukan lagi dengan ibunya, dia berhenti sekolah pada usia 14 tahun dan magang sebagai penata rambut. Pada tahun 1960, dia merintis salon sendiri dan menciptakan model rambut bob. Sassoon dibayar 5.000 untuk terbang melintasi Atlantik. Seperti yang tadi saya katakan untuk memotong rambut Mia Farrow
untuk film Rosemary's Baby. Pada tahun 1984, dirinya menjadi penata rambut resmi untuk Olimpiade dan kekayaannya diperkirakan mencapai 130 juta US. Dan Session meninggal pada usia 84 tahun pada bulan Mei 2012. Ini adalah 10 orang-orang sukses yang saya sempat catat. Karena data ini kalau saya tambahi akan lebih banyak lagi. Dan rata-rata mereka sekolahnya jeblok semua, saudara-saudara. Tetapi yang terpenting sekarang adalah, ayo keluar dari sumur. Jangan sampai saudara mau diatur hanya satu sistem. Ada banyak sistem yang ada di atas muka bumi yang akan membuat saudara sukses. Tetapi yang terutama adalah pakai pola pikir saudara yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan juga kepada kita tentang hukum Noa yang saudara bisa praktekkan. Dan saya percaya dengan kita belajar, terus belajar, maka kita pun akan sukses. Kita tidak bisa dilibas oleh keadaan dunia seperti apapun. Dan doa saya, baik untuk jemaat Aleph Tau di Magelang maupun untuk seluruh dunia yang menyaksikan video saya, Bapak Yahweh memberkati saudara dengan segala kelimpahannya. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami tidak akan berkutat seperti katak di dalam sumur. Tetapi kami mau keluar. Kami akan melihat keindahan dunia ini. Karena ketika kami keluar dari sumur, ada Engkau yang membimbing kami Tuhan. Melalui kuasa Ruach HaKodes-Nya. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah perayaan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Hari Raya Pesah dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matsah Pembuka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh pelindungku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir karena sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat paling lambat pada hari Kamis 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Yisrael, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam paling lambat tanggal 28 Maret 2021 sebelum ibadah dimulai. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Untuk jemaat yang sudah mendaftar, berkesempatan mendapatkan undian door prize. Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matsah Penutup dilaksanakan pada hari Jumat
2 April 2021 pukul 6 sore dengan tema Inilah Aku untuk Melayanimu. Ibadah Sabat tanggal 3 April 2021 digabung hari Jumat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat malam, selamat pulang Bapak Yahweh yang berkati kita semua. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.